Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miatin Sumarti, CPP Angkatan 10 tahun 2024. Saya berasal dari Kabupaten Blitar. Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan aksi nyata pada modul 1.2, yaitu nilai dan peran guru penggerak. Pada kegiatan aksi nyata ini, saya melaksanakan rencana-rencana yang telah saya tuliskan pada kegiatan refleksi dengan menggunakan teknik 4P di bagian koneksi antar materi. Pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin serta dapat dilaksanakan sendiri dari sekarang. Itu diantaranya saya membagi menjadi 4, yaitu kegiatan yang pertama yaitu melakukan belajar sepanjang hayat dengan meningkatkan kompetensi melalui belajar mandiri di PMM, mengikuti diklat dan pelatihan, dan serius belajar dalam pendidikan guru penggerak ini. Yang kedua, menyusun modul ajar yang berdiferensiasi, yaitu sesuai dengan kondisi keadaan dari masing-masing murid kita. Yang ketiga, mengembangkan media pembelajaran atau pelayanan, khususnya di sini saya adalah guru BK, yaitu pelayanan bimbingan konseling. Yang keempat, selalu melakukan refleksi setelah selesai melakukan kegiatan. Jadi, setelah selesai melakukan kegiatan pelayanan bimbingan, saya berupaya untuk selalu melakukan kegiatan refleksi untuk mengetahui tingkat keefektifan pelayanan yang telah saya berikan. Masuk pada kegiatan yang pertama, yaitu peningkatan kompetensi melalui belajar mandiri di PMM. Nah, di sini konsepnya dengan belajar mandiri di PMM itu kita dapat berselancar secara seluas-luasnya untuk mengakses materi dan juga pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan kita sebagai guru. Perasaan saya saat mengikuti kegiatan ini saya sangat antusias, sangat ingin tahu apa saja materi-materi yang ada di dalamnya dan untuk dipelajari lebih lanjut. Pembelajaran yang dapat saya ambil dalam kegiatan ini adalah dapat mengisi waktu luang dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan berfaedah bagi peningkatan skill dan juga wawasan saya sebagai guru. Dampak yang paling saya rasakan dalam kegiatan ini adalah saya menjadi memperoleh pengetahuan yang lebih memadai dan dalam setiap usaha memberikan bimbingan sesuai dengan kodrat murid-murid saya di SMA Negeri 1 Talun. Selanjutnya, kegiatan meningkatkan kompetensi dengan mengikuti pelatihan dan diklat. Nah, di sini pengembangan kompetensi guru melalui diklat dan juga pelatihan itu menurut saya wajib untuk diikuti, karena ini merupakan salah satu cara bagi kita sebagai guru agar dapat menambah wawasan dan juga keterampilan yang sesuai dengan tuntutan zaman sekarang ini. Karena sejatinya murid itu akan terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Berikutnya, perasaan saya ketika mengikuti pelatihan ataupun diklat itu yaitu bersemangat. Saya semangat bertemu dengan orang baru, menuntut ilmu-ilmu baru, sharing-sharing pengalaman atas permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah masing-masing. Pembelajaran yang dapat diambil adalah dengan mengikuti kegiatan diklat dan pelatihan itu akan memperoleh teman baru, pengalaman baru, wawasan baru, yang mana hal tersebut harus didiseminasikan di sekolah masing-masing dengan rekan sejawat, kemudian harus ditindaklanjuti secara bersama-sama. Dampak yang paling saya rasakan ketika mengikuti kegiatan ini adalah saya memiliki pengalaman dan juga wawasan baru yang harus saya sesuaikan dengan kondisi sekolah saya dan juga kondisi murid-murid saya.
Kegiatan selanjutnya yaitu serius dalam mengikuti pendidikan guru penggerak. Perasaan saya saat mengikuti pembelajaran dalam pendidikan guru penggerak ini yaitu saya sangat bersemangat dan juga sangat tertantang untuk dapat memahami setiap materi yang ada pada laman LMS dan juga mampu mengasah keterampilan untuk melakukan aksi nyata di setiap modulnya. Ide yang muncul dalam proses ini adalah saya mampu untuk menyampaikan refleksi tentunya sesuai dengan kondisi real yang ada di sekolah saya dan yang telah saya lakukan. Pembelajaran yang dapat diambil adalah saya harus mampu untuk menyampaikan refleksi pengalaman secara otentik sesuai dengan topik materi yang dibahas dalam modul ini. Tidak hanya menyampaikan pendapat secara kontekstual, namun juga saya secara khusus harus mampu menyampaikan pengalaman sesuai dengan pembahasan yang ada. Dampak positif yang saya rasakan dalam proses pendidikan ini adalah saya menjadi lebih memahami peran saya sebagai guru, yaitu saya tidak hanya sebagai pentransfer ilmu kepada murid, namun saya harus memahami bahwasanya ada nilai-nilai yang harus saya lekatkan sebagai guru penggerak sehingga saya dapat bekerja berperan sebagai guru sesuai dengan peran guru penggerak. Kegiatan aksi nyata yang kedua yaitu menyusun modul ajar yang berdiferensiasi. Maksud berdiferensiasi di sini yaitu saya menyusun modul ajar itu yang sesuai dengan kebutuhan murid dan sesuai dengan karakteristik dari masing-masing murid saya. Nah, di sini saya telah menyusun 3 sampai dengan 4 modul ajar. Yang pertama yaitu modul tentang pencegahan bullying, yang kedua tentang pembangunan konsep diri positif, yang ketiga tentang keterampilan dasar melakukan konseling dan juga program-program BK yang berdiferensiasi. Sebelum melakukan kegiatan pelayanan, saya di setiap awal tahun pelajaran itu akan selalu melakukan asesmen diagnostik atau dalam bimbingan konseling sering disebut sebagai need assessment. Berangkat dari data permasalahan-permasalahan yang dirasakan oleh murid, maka dari itu akan disusunlah sebuah program-program, modul-modul yang sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang sedang dialami oleh murid untuk dijadikan bahan untuk pemberian pelayanan sehingga mereka mampu secara mandiri untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahannya. Perasaan saya dalam proses ini adalah saya merasa tertantang dan bersemangat untuk membantu murid-murid saya agar dapat menyelesaikan tugas-tugas perkembangan permasalahan-permasalahan mereka secara optimal sehingga mereka dapat mencapai tujuan secara baik. Pembelajaran yang dapat saya ambil selama proses penyusunan modul ini adalah dalam melakukan sebuah layanan kepada murid itu harus ada panduan yang dapat dijadikan sebagai acuan sehingga proses pelayanan yang saya berikan kepada mereka itu lebih terstruktur dan juga lebih terukur. Dampak positif yang saya rasakan dalam penyusunan modul ini secara sistematis dan operasional itu akan lebih memudahkan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran secara lebih maksimal dan juga efektif. Aksi nyata yang ketiga yaitu mengembangkan media pembelajaran atau pelayanan. Nah, di sini saya memiliki kurang lebih 5 media yang saya kembangkan dalam pemberian pelayanan konseling di sekolah saya. Untuk media yang pertama yaitu media permainan Truth and Dare untuk membangun konsep diri positif, dan yang kedua itu adalah media permainan Spinning Well yaitu untuk mencegah bullying yang terjadi di sekolah. Selanjutnya, media yang ketiga yang saya kembangkan yaitu permainan ular tangga untuk membangun hubungan sosial. Hal ini saya lakukan karena saya mengamati, saya melihat berdasarkan hasil asesmen itu bahwasanya banyak sekali terjadi diskriminasi sehingga saya merasa perlu untuk adanya materi atau kegiatan-kegiatan pelayanan yang berkaitan dengan hubungan sosial murid.
Yang keempat yaitu media pembelajaran tentang hierarki kebutuhan dari Maslow. Dan yang kelima yaitu media pembelajaran tentang taksonomi Bloom. Saya merasa bahwa perlu untuk membuat media pelayanan BK dalam setiap pelayanan yang saya lakukan kepada murid di kelas. Tujuannya agar lebih memudahkan saya dalam memberikan pelayanan dan juga mengefektifkan penyampaian pesan pelayanan. Berikutnya, saya bersemangat untuk mengembangkan media. Saya merasa senang bila media yang saya buat dan saya terapkan di kelas itu berdampak efektif pada murid. Pembelajaran yang saya dapat dari kegiatan ini yaitu guru itu harus kreatif dan juga inovatif. Kita harus mampu untuk membaca kondisi lingkungan siswa kita, apa yang mereka butuhkan, dan dari apa yang kita baca itu kita harus segera melakukan tindak lanjut dengan membuat suatu media yang mampu membantu mereka untuk memecahkan masalah. Memiliki kepekaan untuk tergerak, mau bergerak dengan menciptakan karya inovatif dan menggerakkan orang lain agar berubah menjadi lebih baik. Dampak positif yang saya rasakan dari implementasi media yang saya buat ini yaitu dari hasil refleksi murid di setiap akhir kegiatan itu sebagian besar mereka menyampaikan bahwasanya media yang saya berikan kepada mereka ini sangat menarik. Mereka merasa sangat senang dan antusias mengikuti rangkaian kegiatan, dan yang paling penting mereka merasa bahwa esensi materi yang disampaikan melalui media yang saya buat ini lebih mudah untuk dipahami, sehingga mereka mampu untuk membuat perencanaan tindak lanjut. Kegiatan aksi nyata yang terakhir yaitu melakukan refleksi setelah melakukan kegiatan. Nah, di sini saya melakukan 3 rangkaian kegiatan. Yang pertama itu sebelum saya melakukan refleksi, saya berkoordinasi terlebih dahulu dengan rekan sejawat sesama guru BK untuk menyusun instrumen refleksi kegiatan layanan. Dan berikutnya, yang kedua, saya menyusun instrumen refleksi kegiatan layanan berdasarkan hasil koordinasi. Dan yang ketiga, saya berkolaborasi dengan guru sejawat untuk membantu memberikan refleksi atas kegiatan pelayanan pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Kegiatan refleksi yang dilakukan itu dilakukan oleh 2 pihak, yaitu oleh murid dan juga rekan sejawat. Nah, ini oleh murid, mereka merefleksikan pemahaman dan perasaan mereka setelah mereka mengikuti serangkaian pelayanan. Sedangkan refleksi yang dilakukan oleh rekan sejawat, mereka merefleksikan kesesuaian antara proses yang ada dalam modul ajar yang saya buat dengan praktek yang telah saya lakukan. Saya dalam proses ini merasa bersemangat dan termotivasi untuk terus melakukan inovasi perubahan dan juga pengembangan diri untuk menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Saya merasa harus terus berubah sesuai dengan perkembangan kodrat murid, karena sejatinya murid itu akan pasti berubah mengikuti perkembangan zamannya. Dampak yang paling saya rasakan itu adalah saya harus selalu konsisten melakukan refleksi dalam setiap kegiatan, karena menurut saya hal ini sangat penting sebagai dasar bagi saya untuk melakukan perubahan dan juga pengembangan diri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada masukan, kritik, saran, silahkan tuliskan pada kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.